Pernahkah kamu ngerasa waktu menjalani hari itu ya seperti melakukan satu keharusan berikutnya? Tahu-tahu udah siang, tahu-tahu udah sore, kerjaan selesai sih, tapi saat ngerjain itu ya nggak ada kesadaran, seperti mengawang-awang aja gitu. Kelelahan emosional ini terjadi waktu kita merasa capek secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh tekanan emosional dalam waktu yang lama dan sifatnya intens, mengalami stres yang terus-menerus, beban emosional yang berat, atau tekanan mental yang tidak seimbang dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, coba cek yuk, kalau kamu mengalami gejala-gejala ini, mungkin kamu sedang lelah secara emosional. Yang pertama, kamu jadi super sensitif. Kejadian di sekitar terasa men-trigger, menyerang diri sendiri, jadi mudah tersinggung, mudah marah, atau sedih. Orang posting apa, ngerasa kesindir. Orang nulis apa, ngerasa itu ditujukan untukmu. Nah, itu mungkin tanda baterai emosi sedang running low. Kebayang ya kalau HP kita running low itu kondisinya gimana? Kalau lampu layar HP biasanya udah mulai redup tuh. Nah, gitu juga orang yang mengalami kelelahan mental, kehilangan energi, merasa sangat lelah secara fisik, bahkan setelah tidur dan cukup makan yang seimbang. Yang kedua, kemampuan konsentrasi dan berfokus jadi menurun. Yang ketiga, nggak punya motivasi untuk melakukan tugas sehari-hari atau hobi yang biasanya disenangi. Yang keempat, kehilangan empati, jadi nggak sabaran. Yang kelima, muncul perasaan putus asa, hilang harapan, merasa terjebak dalam situasi emosional yang sulit. Yang keenam, nah ini seringkali diikuti gejala fisik ya, seperti sakit kepala, sakit perut, atau gangguan pencernaan, dan sulit tidur. Kalau tanda-tanda tadi saat ini sedang kamu alami, cobain hal-hal berikut ya, supaya merasa baikan. Yang pertama, practice self-care. Ambil waktu untuk istirahat, tidur yang cukup, makan bergizi. Ini akan membantumu memulihkan energi fisik dan mental. Fisik yang bugar membuat mental kita menjadi sehat. Yang kedua, menikmati yang namanya me time. Melakukan aktivitas yang disenangi seperti ya baca, jalan-jalan, ngedengerin musik, atau latihan mindfulness mungkin, atau bercengkrama dengan hewan peliharaan kesayangan mungkin ya. Yang ketiga, kuasai satu teknik regulasi emosi. Saat emosi terasa intens, lakukan regulasi emosi untuk meredakannya. Yang keempat, jangan menahan emosi. Seringkali kita ngerasa tabu ya, ngerasain emosi-emosi tertentu dan kita tekan itu emosi. Nah, saat ini latihan yuk, izinin diri merasakan emosi yang muncul apapun bentuknya. Merasakan emosi nggak sama ya dengan melampiaskan emosi. Merasakan berarti kita izinkan diri perasaan apapun yang ada di diri kita itu untuk muncul. Karena apa? Ya karena manusia nggak mungkin bisa selalu dalam state emosi positif dan menjadi kuat sepanjang masa. Emosi yang diizinkan dan diakui akan mereda kok nanti dengan sendirinya. Yang kelima, kumpul dengan komunitas orang-orang yang positif, yang empatik. Ngobrol dekat dengan teman, keluarga, atau orang yang non-judgmental dapat meredakan tekanan emosional. Yang keenam, batasi stres. Coba deh di list hal-hal yang selama ini punya potensi bikin stres tuh apa-apa aja, dan upayakan untuk menguranginya. Sering ya kita ngundang sendiri tuh sumber stres hadir ke dalam hidup kita, padahal nggak ada sangkut pautnya dengan diri kita. Contohnya kita nonton film horor, film-film sedih, nonton berita-berita kriminal yang bikin kita marah, dengerin lagu-lagu sedih, melo, mendayu-dayu yang bikin kita ada dalam state emosi sedih, padahal sedang nggak mengalami kejadian sedih di dunia nyata. Rugi kan? Yang ketujuh, aktivitas fisik seperti olahraga akan membantu meredakan stres dan meningkatkan mood ya. Karena dengan olahraga, tubuh mengeluarkan yang namanya hormon endorfin, si hormon happy. Yang kedelapan, manajemen waktu, bikin prioritas sehingga hidup tertata dan bikin tugas nggak dikerjain dengan kejar tayang. Yang kesembilan, stop perfeksionis. Nah, kelelahan emosional sering banget dialami teman-teman yang punya standar yang tinggi banget dalam hidup mereka. Perfeksionis, mereka akhirnya cenderung jadi terlalu keras sama diri sendiri dan ingin segala sesuatunya itu sempurna. Yang ke-10, setting boundary. Ini juga penting ya, belajar untuk bilang enggak saat kamu ngerasa kewalahan atas tuntutan lingkungan pada dirimu. Menetapkan batasan yang sehat dalam bergaul akan menjadikanmu merasa berdaya atas diri sendiri.
nggak merasa diperdaya atau dipaksa atau dimanfaatkan melakukan hal yang nggak kamu suka. Nah, yang ke-11, kalau cara-cara sendiri sudah dilakukan tapi kok ya masih rasanya tuh berat gitu ya. Nah, inilah waktunya kamu harus mendatangi konselor atau terapis. Ada banyak sekali layanan kesehatan mental gratis sekarang ini yang siap membantu lewat BPJS misalnya. Subscribe, follow, dan like channel ini buat kamu yang udah nonton video tadi ya. Terima kasih.